Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'am man arada ayyuhdisa fil waqti ghaira ma adharahullahu fihi. Hikam bab yang ke-25. Ma taraka minal jahli syai'an, tiada meninggalkan sedikit pun dari minal jahli kebodohan siapa yang berusaha mengadakan sesuatu dalam suatu masa ghaira ma adharahullahu fihi, selain dari apa yang dijadikan oleh Allah dalam masa itu. Sungguh amat bodoh apabila seorang mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Apapun yang tidak dikehendaki Allah, walaupun kau berusaha mati-matian, walaupun kamu berusaha setengah mati, walaupun kamu berusaha untuk berjuang semampu mungkin, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Walaupun perjuanganmu semaksimal mungkin, semati-matian mungkin, tidak akan pernah terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Makanya di dalam kitab Hikam yang bab ke-25, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuh disafil waqti ghaira ma adharahullahu fihi, tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan siapa yang berusaha untuk mengadakan sesuatu dalam suatu masa ghaira ma adharahullahu fihi, selain dari apa yang dikehendaki oleh Allah pada masa itu atau di dalamnya. Gak kira jadi. Loh, bukankah berusaha itu entah Allah menghargai? Keliru. Sebelum kamu usaha ikhtiar, minta dulu petunjuk ke Allah, minta izin dulu ke Allah. Jangan tahu-tahu sudah berusaha, begitu bangkrut laporan ke Allah, ya kan lucu. Mau buka nggak izin sama Allah, ngandelin kepinterannya, ngandelin usahanya, begitu bangkrut bilang ke Allah, ya Allah ini kok bangkrut, ya kan lucu. Kemarin kemana aja ucrok, nggak pernah minta izin, nggak minta restu dari Allah, sok pinter, keminter. Kemintermu itulah yang menyulitkan dirimu. Rasa pintermu, kemintermu itulah yang menghancurkanmu. Sehingga kamu gak butuh Tuhan, kamu gak butuh Allah. Mbok andal no pintermu, gak butuh Allah. Begitu jelek, rugi, baru ya Allah, kok ngene ya Allah, padahal aku berusaha semaksimal mungkin. Ketika kau mulai awal usaha, kau tidak pernah minta izin ke Allah, kau tidak pernah minta zikir, minta restu oleh Allah. Kemintermu, karena kemintermu itulah kau tidak butuh Tuhan. Ibadahmu hanya formalitas, kau tidak butuh oleh Tuhan. Karena rasa kemintermu itulah yang menghalangi dirimu. Tiada suatu saat berjalan melainkan situ pasti ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya', tiap hari dia menentukan urusan. Maka sebaiknya seorang hamba menyerah dan rela hati
kepada hukum dan ketentuan Allah pada tiap waktu, sebab ia harus percaya dengan rahmat dan kebijakan dan kekuasaan Allah. Makanya sebelum awal apa-apa, mintalah petunjuk dulu ke Allah, mintalah nasihat oleh Allah. Kan ada caranya, ada sholat hajat, ada zikir, ada bacaan Quran, kan banyak itu. Sekali lagi, dunia ini milik Allah. Dia berhak memberikan siapa yang dikehendaki, dan dia juga berhak mencabut siapa yang dikehendaki, dan dia juga berhak tidak memberi siapa yang dikehendaki. Banyak orang-orang yang sarjana, yang pintar, malah dia menjadi pegawainya yang orang kadang-kadang nggak lulus kuliah. Itu nunjukkan apa? Padahal dia nggak lulus kuliah, malah yang kuliah S2 menjadi pegawainya. Kenapa? Itulah artinya rizki bukan di atas kepandaianmu, rizki bukan terletak pada titelmu, rizki bukan terletak pada kemampuanmu. Rizki ada di tangan Allah, dan Allah memberikan siapa yang dikehendaki, dan Allah juga mencabut rizkinya siapa yang dikehendaki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allahu kana wa ma lam yasha'u lam yakun. Abu Dawud. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah sampai kapanpun. Oke, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari TGM. Dengan kehendakmu, terus Allah kalah dengan kehendakmu, salah. Allah kok dikalahkan dengan kehendak wayang? Ya nggak bisa, nggak bisa. Makanya kenapa ada sholat istikharah minta petunjuk, ada sholat hajat minta petunjuk ke Allah, ada doa minta petunjuk ke Allah. Jangan terlalu sok pinter. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Kamu mau gak mau pasti terjadi. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan lan yakun, tidak akan pernah terjadi, gak bakal terjadi. Bila pada makhluk ini ada sesuatu yang terjadi tidak dikehendaki oleh Allah, ya, sekali lagi, bila pada makhluk yang terjadi, sampean semua yang terjadi, keadaan yang terjadi, jika tidak dikehendaki oleh Allah itu bisa terjadi, maka berarti hal itu menafikan ketuhanan Allah. Karena dengan demikian berarti kehendak Allah dikalahkan oleh kehendak makhluknya. Lah mosok kehendak makhluknya itu bisa ngalahkan kehendak yang pencipta makhluk, kan ya lucu sih rek. Gak nyambung. Itu sesuatu yang mustahil. Wis kok ono gak bisa. Mosok wayang kok ngerubah dalang, yang gak ada ceritanya. Dan sampai kapanpun tidak ada wayang merubah dalang. Kalau dalang yang merubah wayang itu pasti ada. Wayang ngerubah dalang sampai kapanpun nggak ada.
dan tidak akan pernah ada. Karena apa? Segala perbuatan yang terjadi pada alam semesta ini, semuanya terjadi dengan kehendaknya, dengan penciptaan Allah, dengan seizin Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya di antara rukun iman yaitu iman kepada qada dan qadar. Saya akan bisa. Ojo keminter. Berapa banyak orang yang tanpa istikharah, tanpa minta bantuan ke Allah. Segampang ini. Pasti gampang ini. Paling seperti ini bisa jadi. Keminter. Wong sombong, gak butuh Allah, yakin nanggon iki benerane, yakin nang nafsune tapi gak yakin dengan Allah. Pasukan Yarmuk itu selisihnya jauh ketika perang Yarmuk antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Raja Herakius. Jauh, perbandingannya yang 1:15. Pasukan salib ada 150.000 dan pasukan muslim ketika itu kalau enggak 30.000. Perbandingannya jauh, 30.000 ngelawan 150.000. Jadi satu orang itu berhadapan dengan berapa itu? 5 orang. Tapi ya kalah pasukan banyak. Akhirnya sampai ngungsi. Karena kalah, kemudian panglimanya tadi dipanggil oleh Raja Herakius. Kenapa kita kalah dengan pasukan muslim, padahal jumlah mereka lebih sedikit dan jumlah kita lebih banyak? Jawab yang jujur. Akhirnya di antara panglimanya itu tadi ngomong, Tuhannya muslim telah membantunya. Maksudnya gimana? Sebelum mereka berperang, dia memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan di bulan Ramadan sendiri pun, dia masih berpuasa untuk Tuhannya. Dia benar-benar membutuhkan Allah. Dia benar-benar minta bantuan ke Allah. Itulah sebab pasukan kita kalah, wahai Raja. Sedangkan pasukan kita sebelum berperang mereka mabuk-mabukan dulu. Mereka melanggar perintah larangan agama. Mereka melanggar perintah larangan Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita kalah. Bagus. Karena apa? Benar-benar butuh Allah. Jadi aja keminter. Acur-acur. Rasa pintermu yang menjerumuskanmu, rasa kemintermu yang bisa merugikanmu. Dunia ini milik Allah, bukan milik kepinteranmu. Ojo sok pinter. Tanyakan dulu kepada Allah, Bukankah Allah yang tahu segalanya? Kenapa kau tidak bertanya kepadanya? Padahal jumlahnya kaum muslimin cuma 30.000 melawan 150.000. Jadi 1:5. Menang. Karena dikehendaki oleh Allah. Jadi dia doa sebelum perang, doa kepada Allah. Bukan karena banyaknya. Yang menjatuhkan seseorang adalah sombongnya, buru-burunya. Pasukan salib waktu itu sombong, jumlah kita lebih banyak, menang. Dan itu pun terjadi ketika dalam perang Uhud. Jumlah kaum muslimin lebih banyak. Tapi muncul sifat sombong, merendahkan, meremehkan. Man tawada'u barang siapa yang merendahkan dirinya, maka Allah
meninggikan derajatnya. Dan barang siapa yang sombong wa takabbara, maka Allah wada'ahullah, Allah akan merendahkannya. Jadi apapun yang tidak dikehendaki Allah, sampai buta indasmu, butaknya kepalamu, apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dan bagaimana biar kamu tahu kehendaknya Allah? Hubungi Allah. Ada amalan dari mursyidnya, ada sholat qiyamul lail, ada puasa. Tinggal apa lagi? Tinggal dijalani. Ya, jangan berjalan sok pinter. Karena apa? Banyak orang yang digulung karena berjalan sok pinternya. Sehingga dia tidak butuh wirid, tidak butuh zikir, tidak butuh sholat, tidak butuh petunjuk Allah. Yang diyakini adalah pikirannya, kepinterannya. Apa yang terjadi? Tebal, ngelundung dasi, jatuh. Begitu bangkrut baru, ya Allah, begini amat nasibku ya Allah. Begitu jatuh baru laporan sama Allah. Ya kan lucu. Kemarin-kemarin kemana? Enggak laporan. Ada sepasang suami istri. Dulunya ini kayaknya orang baik. Dia baik, dia calon suami saya. Kamu lihat kebaikan dari mana? Iya, lihat perlakuannya seperti ini, seperti itu. Kenapa kamu gak sholat dulu untuk istikharah? Ya Allah, apakah dia itu baik untukku? Jika baik, jadikan. Jika tidak, jauhkan. Enggak, ini kayaknya baik. Ya wis, terserahlah. Dong pandanganmu. Kita lo gak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita nggak tahu apa yang baik untuk diri kita. Wallahu ya'lamu, tapi Allah lah yang maha mengetahui kebaikan kita. Dan kita sama sekali tidak pernah tahu tentang kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu kunci. Jadi yang tahu hanyalah Allah. Seperti dalam surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidak ada kehendak bagimu dan kamu tidaklah menghendaki illa ayyasha'allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ngoyo. Kenapa sih kan dekatkan diri ke Allah dulu? Main serobot, seronang. Yang rugi ntar awakmu dewe, yang rugi ntar dirimu sendiri, yang rugi ntar dirimu dan keluargamu sendiri. Ojo sik pinter, wa kanal insanu ajula. Manungso iku terburu-buru, tergesa-gesa. Santai ae bro, tumaknina digawe. Gak usah nuruti hawa nafsu, tumakninane dipakai. Bukan jiwa yang ambisi yang dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil Allah adalah jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wis kono maneh jiwa yang tenang. Ojo mbok ukur sesuatu, oh iki calonku, oh ini api, oh ini bagus. Ojo kemeru. Berapa banyak orang yang ditipu karena melihat penampilan luar. Bukankah kau punya Allah? Wa ma tasya'una illa yasha'allahu rabbul alamin. Kenapa gak minta pendapat ke Allah? Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh
Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Sulit, lelah, keburu tuwek, gak berhasil, aduh usaha gak berhasil, diimbangi ke susu, sifat rakus, tomak, kepingin dapat besar lagi, susah ya. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang pasti terjadi. Tuhan seluruh sekalian alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.